tubuh. Iya, saya dulu dipanggil Cina Loleng. Cina Loleng itu iya. Untuk Bugis ya? Untuk Bugis. Jadi ya maksudnya cuman saya yang putih di antara teman-teman. Di antara teman-teman di Parepare. Ya kita menjemur supaya hitam, nggak hitam-hitam juga. Oh ini dia nih Farhat Abbas waktu kecil, fotonya lihat tuh. Ini waktu di Parepare? Di Tembilahan ini. Di Tembilahan, Indragiri Riau. Ini masih lebih kecil lagi. Dapat aja foto saya nih. Lalu dari sisi Farhat melihat urusan keberagaman kita, suku, agama, ras kita yang sedemikian beragam, Iya. di mata Farhat sampai keluar kata-kata seperti kemarin misalnya. Saya nggak semikir sejauh atau mengatakan bahwa Cina itu bukan orang Indonesia. Sebenarnya orang Cina ini marahnya karena dibilang Cina, mereka mau dibilang Tionghoa. Gitu. Nah, jadi pikiran saya itu, saya meluruskan bahwa saya bukan bilang dasar Cina, dasar Ahok. Ya harusnya yang Ahok dimaksudkan secara individu, bukan soal. Saya nggak mengatakan atau menghujat Cina karena di Poso, di Ternate, di Mamuju, Parepare itu rata-rata teman saya orang Tionghoa semua. Sampai sekarang malah saya dibela oleh mereka-mereka. Mereka bilang itu di Poso atau di Ternate biasa kalau bilang Cina. Dan mereka adalah saudara kita juga, bagian dari kita juga. Nggak ada kita membedakan karena sama. Makan teman belajar, kelompok belajar dulu orang-orang Tionghoa semua. Jadi saya juga kaget gitu. Malah saya bilang, loh kok nggak adil banget ya. Kenapa nggak harusnya dari awal kata maaf saya nggak usah dilaporin aja. Kenapa nggak, oh Farhat udah minta maaf selesai gitu. Tapi mereka memang, ya mereka memang mungkin menganggap harus dihukum sayanya, ya apa boleh buat lah pikir. Oke. Tadi melihat Teh Tuti ada rasa haru mau menangis, tapi masa kecil Farhat bukan orang yang suka menangis kan? Bukan, saya bukan orang tidak pernah nangis, tidak pernah ngadu ke orang tua kalau ada apa-apa. Enggak. Cuman saya kaget aja karena ya kan mereka orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk yang mau datang secara khusus untuk Farhat. Iya. Dan waktu kecil masih suka ngasih baju ke temennya kalau temennya nggak punya baju. Seragam sobek langsung diganti oleh memakai baju Farhat sampai ibu bingung sendiri. Kalau saya ke rumahnya orang, kalau rumahnya rusak ya saya bantu. Kalau orang yang susah ya. Itu dari kecil seperti itu? Ya kecil. Saya ingin nanya satu orang lagi tentang sifat dan masa kecil Farhat Abbas. Mangga Bunda masuk. Syarifah Masnun, Ibunda Farhat Abbas. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Farhat kecil. Bagaimana sifat Farhat waktu kecil Bunda? Maksudnya kecil sesudah umur 4 tahun atau mulai dari balita? Iya. Maksudnya yang dimaksudkan kecil tuh sejak lahir gitu ya? Iya. Waktu masa kecilnya sejak lahir, dia anak yang pendiam, sabar, kemudian tidak banyak menyusahkan orang tua, tidak membuat kita, ada sebagian anak-anak kecil, membuat orang tuanya tidak bisa tidur, apalagi kalau sakit. Dia ini seorang anak yang sabar, sedangkan tidak sakit aja sabar, apalagi kalau sakit lebih sabar lagi. Kemudian mulai makin hari makin besar ya, sampai kira-kira umur 4 tahun dia masuk TK, ya udah mulai banyak berteman, ya dia ini ya aktif sekali, kreatif. Masuk paskibraka segala itu? Itu sudah SMA. Setelah SMA. Jadi kenapa Farhat sampai menangis hari ini? Itu sebenarnya bukan masalah lain. Apa? Lucu aja karena apa? Saya udah lama gak ketemu Bunda loh. Harusnya hari ini saya ketemu gitu. Tiba-tiba sibuk banget gitu. Saya bilang ini Kompas TV bikin saya gak ketemu Budi. Akhirnya ya kaget ada Bunda gitu. Jadi maaf pun gak ketemu 2 minggu. Sudah gak ketemu 2 minggu? Sebulan mungkin saya ketemu. Iya.
karena saya keluar kota. Keluar suami. kota. Sibuk juga ibu Enggak juga. menemani bapak ya. Jadi mendampingi saya bapak. kaget aja gitu, Pak. Karena maksud saya tadi saya sempat saya mau pagi mau ke Bunda gitu. Tapi ada urusan dan saya pikir siang sore saya mau ke Bunda dulu. Saya juga heran kenapa Farhat hari ini harus menangis. Padahal sejak kecilnya itu ketika dia mulai tahu umur 4 tahun ya. Jadi itu baru mengingat kalau apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi bagi saya anak laki-laki saya itu tidak boleh menangis. Kalau yang menangis itu perempuan. Jadi tidak boleh nangis. Bahkan kenapa Anda boleh nangis, Bun? Ya kalau sakit boleh, tapi ketika dia sakit menangis ada lucunya karena dibilang yang menangis itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau nangis jadi perempuan dong, Bu? Iya, maaf ngomong. Terus berarti jadi perempuan burung hilang. Enggak, saya bilang. Jadi akhirnya kalau dia menangis dia pegang burungnya karena takut hilang gitu. Jadi enggak boleh menangis. Nggak Yang boleh menangis itu perempuan. Tapi kenapa ibu menjauhkan pisau dari seorang Farhat Abbas waktu kecil? Oh iya. Jadi kira-kira umur 4 tahun ada om yang Iya. meninggal, kami panggil Pak Wo. Pak Wo Kami itu kan ya? orang Melayu. Terus waktu dikebumikan dibawa, bapak bawa dia gitu kan. Terus dia melihat ketika Pak Wo itu dikebumikan. Terus pulang dia termenung gitu kan. Kenapa nak termenung? Sedih. Enggak. Terus begitu 2 hari itu, di mana Tuhan, kan? Terus saya bilang, Tuhan ada di hati gitu kan. Jadi mungkin di hatinya ada di sini. Terus jadi kalau kita mau ketemu Tuhan, kita ambil pisau bisa ketemu katanya kan. Jadi akhirnya saya takut karena mana tahu adiknya dia belah karena saya jawab Tuhan tuh ada di hati gitu kan. Dikhawatirkan karena itu lalu Saya pisau harus disembunyikan. ngamankan. Diamankan oleh bunda. Iya, terus pokoknya sampai dulu kan ada obat nyamuk yang pakai seng, itu pun saya amankan semua yang nama tajam. Saya khawatir kalau dia terus hari mau lihat Tuhan, mau ketemu Tuhan tuh ada apa? Mau kasih tahu Tuhan tuh jahat. Kenapa nak? Masa Pak Wo tidurnya boboknya di tanah? Katanya kan dia kan belum mengerti gitu kan. Oh gitu, kan bisa tidur di rumah Art ini katanya kan. Enggak, baru saya sadar. Suami saya bilang kenapa aja nggak bilang Tuhan tuh di atas. Oh iya, terus ditanya di mana Tuhan, Bu? Nah, mau ketemu, mau bilang Pak Wo tuh tidur di sini aja gitu kan. Oh Tuhan di atas nak. Oh gitu, terus bisa jadi burung enggak? Kalau terbang bisa tuh, baru dia sadar bahwa enggak bakal bisa gitu Nggak bakal kan. bisa. Dan juga kita enggak bisa naik ke atas karena ini anak kritik sekali Semua dipertanyakan. semua dipertanyakan gitu. Farhat Abbas, apa yang ingin disampaikan kepada bunda hari ini? Ya, saya senang aja bisa ketemu ibu saya di sini. Dan biasanya tiap minggu ke sana tapi Ya bahkan kadang kalau ada waktu. Baru kali ini yang lama. Ya. Karena sibuk. Baik. dan Ibu setuju Bapak Farhat maju jadi capres nih? jadi kalau ibu saya tuh gini, dia tuh nggak senang kalau anaknya terlalu berhayal gitu, nggak suka. Jadi Tidak suka kalau anaknya terlalu berhayal. bapak ibu saya tuh kalau kita tuh ya diam-diam aja, jangan usah ngomong. Diam Dan- tapi pasti. Diam Dan- tapi pasti ya Ibu ya. Dan Kita akan belakangan bicarakan ini- nanti loh lebih banyak Iya. lagi. Makasih Bunda sudah hadir di sini. Ya, terima kasih. Kita akan lihat apa lagi yang akan terjadi berikut ini, tapi kita dapatkan satu gambaran. Pengacara juga manusia, Farhat juga manusia, dia juga bisa menangis. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Hati.